Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi dalam Pojok Informasi Publik seputar monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat tahun 2020. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kinerja badan-badan publik di Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan keterbukaan dan berapa banyak badan publik yang telah optimal melakukan layanan informasi publik serta membuat inovasi-inovasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik dengan cara yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Kali ini kami berada di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan hasil penilaian Monef Badan Publik tahun 2020 ini berhasil meraih peringkat ketiga dan selama 4 tahun berturut-turut bertahan dalam peringkat 5 besar untuk kategori OPD. Mempertahankan posisi dalam 5 besar tentunya lebih sulit daripada badan-badan publik yang sebelumnya berada di zona merah kurang informatif atau zona kuning cukup informatif, berusaha naik ke zona hijau informatif dan meraih peringkat. Bagaimana Dinas Perkebunan berupaya melakukan pembenahan layanan informasi di lingkungan badan publiknya hingga bisa terus mendapat peringkat? Kita akan membahasnya bersama di Pojok Informasi Publik. Bersama saya saat ini sudah hadir Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero SP MSI. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Selamat datang di Pojok Informasi Publik. Ya. Hadir juga bersama di sini Ibu Nurbaiti, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat siang Ibu, selamat datang di Pojok Informasi Publik. Ya. Baik, kita akan membahas mengenai keterbukaan informasi publik, khususnya dalam lingkungan Badan Publik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil penilaian di tahun 2020 ini, Dinas Perkebunan berhasil meraih peringkat ketiga dalam keterbukaan informasi publik se-Kalimantan Barat. Saya ucapkan selamat kepada Pak Kadis dan Bu Sekdis. Nah, jika kita melihat secara berturut-turut dalam 2 tahun ke belakang, Dinas Perkebunan selalu berada dalam zona hijau. Tetapi yang menjadi prestasi di sini karena kita sudah 4 kali melakukan monitoring evaluasi dan Dinas Perkebunan selalu berada dalam range 5 besar. Sementara kalau kita lihat OPD-OPD lain, semuanya bergeser. Gitu. Nah, tentu saja ini menjadi satu pertanyaan buat OPD lain ya. Tentunya. Bagaimana Dinas Perkebunan bisa mempertahankan ini? Karena kalau kita lihat sebenarnya mempertahankan itu lebih susah daripada yang tadinya berada di zona kuning atau zona merah, berusaha meraih peringkat atau masuk ke zona hijau. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiat atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan terkait keterbukaan informasi publik ini? Mungkin dari Pak Kadis dulu bisa dijelaskan? Iya. Yang pertama tentu ini menjadi komitmen kita ya. Kami harus lebih memperhatikan hal-hal seperti ini karena ini secara umum adalah pelayanan publik. Informasi yang kita sediakan merupakan informasi publik, meskipun ada hal-hal yang dikecualikan. Ya. Tapi itu tetap menjadi kepedulian utama kita sehingga apapun yang kami lakukan, yang ujungnya berupa data atau informasi bisa dimanfaatkan. Itu yang menjadi komitmen kami. Sehingga kita bisa berupaya ya. Bahkan setiap segmen ataupun kriteria penilaian, terutama kalau ada kuesioner atau apa yang datang, itu yang menjadi sorotan kita supaya itu dibenahi. Seperti itulah kira-kira kiat kami. Nggak banyak sih, tapi itu concern kami. Baik. Ada tidak kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam melakukan pembenahan di dalam Dinas Perkebunan ini? Kalau hambatan pasti ada. Beberapa saat ya sempat ada stagnan, SDM-nya kurang gitu. Secara umum memang SDM di kita jumlahnya kurang, bukan kualitasnya tapi jumlahnya. Yang nangani juga sempat ada pindah atau apa. Tapi kita menutupi kekurangan itu mungkin segera mencari pengganti ya. Dan kemudian ya segera beradaptasi untuk membenahi hal-hal yang kurang. Dan kalau memang dari segi hardware juga kita berusaha bertahap melengkapi ya, karena ada beberapa hal didukung oleh hardware. Tidak hanya software saja seperti penampilan atau apa, kita lengkapi ruang-ruang untuk pelayanan informasi juga kita lengkapi yang sebelumnya belum ada atau kalau ada pun cuma sekedar meja waktu itu ya. Tapi sekarang kita berusaha benahi bertahap seperti itu ya.
Baik, tadi bicara soal SDM ya. Jadi memang SDM ini menjadi permasalahan hampir di semua badan publik. Iya, iya. Nah, selain SDM ini yang juga menjadi permasalahan adalah masalah anggaran. Mm-mm. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2020 ini, semua badan publik mengalami pemotongan anggaran besar-besaran karena dialihkan ke wabah COVID Iya, iya, iya. yang melanda negara kita ini. Nah, tetapi Dinas Perkebunan masih bisa terus eksis nih terkait layanan informasi publik. Bagaimana sih cara menyiasati terkait anggaran tersebut? Ada hal lain yang mungkin terkait anggaran ini dampak COVID. Kita kan dikasih seperti otonomi, memilah mana yang waktu itu bisa digeser-geser. Nah, hal-hal yang mendukung kinerja publikasi untuk pelayanan informasi publik ini, ya meskipun secara ada dipotong, tetapi tidak begitu hilang. Kalau ada pun kita prioritaskan yang dipotong kegiatan-kegiatan teknis yang mungkin tidak terlalu signifikan, ya itu dipotong, sehingga yang porsi kita untuk pelayanan publik. Justru ketika COVID inilah pelayanan publik yang sifatnya terbuka informasi yang bisa kita lakukan lewat media atau digital, sehingga secara fisik kegiatan di lapangan kita kurangi, kita geser ke situ. Itulah kiatnya. Baik, artinya tetap ada ya. Iya, ada. Meskipun tidak maksimal, ya. tapi masih kami prioritaskan juga. Baik, seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Nah, menurut tanggapan Pak Kadis nih, bagaimana sih pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi-informasi yang ada di Dinas Perkebunan ini? Ya, selama ini kita respon ya, baik ada yang datang langsung ataupun melalui email atau apa, atau melalui PPID pusat sana yang arahnya ke teknis perkebunan, kita berupaya itu dipenuhi. Itu tadi, kecuali yang memang yang sifatnya informasi yang masih belum begitu valid, belum kita sampaikan karena mungkin kita takut ada polemik yang bisa ditimbulkan atau ada akibat lain yang muncul. Tapi secara optimal kami berusaha memenuhi kepentingan publik untuk data-data dan informasi yang diperlukan. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Nurbaiti, selaku Sekretaris Dinas Perkebunan. Undang-undang mewajibkan terbentuknya pejabat pengelola informasi di semua badan publik ya, khususnya untuk di Kalimantan Barat ini kita sudah terbentuk hampir di semua badan publik bahkan. Nah, bagaimana PPID Disbun sebagai PPID pembantu ini berperan dalam upaya untuk membuka seluruh informasi yang ada dikuasai oleh Dinas Perkebunan ini? Terima kasih Mbak Visi. Terkait hak informasi yang dapat kita penuhi untuk publik itu, kita ada link gitu ya, kita ada website, kita ada Instagram, kita ada Facebook, dan juga ada informasi WA gitu kalaupun dia secara pribadi gitu. Jadi itu kita fungsikan, kita perankan ya. Diupdate terus menerus? Iya, selalu. Oh, baik. Ada email, ada kontak person juga di situ. Baik. Sekarang ini kan sudah era digital ya, sudah era teknologi di mana orang dengan mudah mendapatkan informasi dengan satu jari saja. Iya. Nah, dengan era teknologi ini ada kewajiban badan-badan publik untuk melakukan pengelolaan media sosial, website dengan sangat maksimal, sehingga masyarakat kalau ingin mendapatkan informasi bisa cukup tidak perlu datang ke Disbun, tapi cukup membuka melalui media sosial atau website. Nah, dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi ini, informasi yang tadinya sifatnya rahasia, sekarang ini 90% justru sifatnya terbuka, hanya 10% yang dirahasiakan. Nah, bagaimana tanggapan dari Ibu terkait selaku PPID terkait penggunaan media sosial dan penggunaan website untuk memberikan informasi kepada publik? Dan kemudian adakah informasi di Dinas Perkebunan ini yang masuk kategori sebagai informasi dikecualikan? Tanggapan saya terkait dengan informasi publik itu sangat positif sekali ya, karena sekarang namanya juga sudah namanya Undang-Undang Keterbukaan ya. Tidak ada sesuatu yang patut kita sembunyikan terkecuali itu memang diharuskan untuk kita sembunyikan, misalnya ada satu hal yang rahasia gitu kan ya. Nah, tapi di luar dari itu terkait informasi umum sifatnya kita selalu tampilkan, baik kegiatan-kegiatan kita gitu ya, selalu kita publish. Nah, untuk informasi yang dikecualikan itu
itu adalah terkait dengan data-data pribadi. Ya. Kemudian masih ada perusahaan yang masih dalam kasus yang belum selesai gitu ya. Ya kira-kira itulah. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke Pak Kadis nih. Ya. Seperti kita tahu bersama bahwa keterbukaan informasi ini memegang peranan penting dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan juga dalam upaya untuk meminimalisir tindak-tindak korupsi, nepotisme di lingkungan pemerintahan. Ya. Nah, ini juga bagian untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut pandangan Pak Kadis nih, bagaimana sih keterbukaan informasi ini berperan dalam menjalankan pemerintahan di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Dinas Perkebunan pada khususnya? Saya pikir saat sekarang ya keterbukaan ini justru menjadi media atau instrumen kita untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah terhadap publik ya, dalam bentuk tanggung jawab juga seperti itu. Itu juga secara langsung bisa direspon masyarakat sebagai bentuk laporan kinerja pemerintah. Karena hampir semua informasi publik yang kita sampaikan itu ya berupa kegiatan, kemudian itu juga sekaligus pembuktian bahwa kita sudah melakukan banyak hal ya. Kemudian itu juga sifatnya bisa mengedukasi ya, promosi dan lain sebagainya. Jadi itu sangat tepat sekali kalau kita manfaatkan ruang ini ya, keterbukaan informasi publik ini untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Baik, ini sudah bicara tentang akuntabilitas. Kira-kira rencana atau target dari Dinas Perkebunan sendiri nih untuk tahun depan, agar pelayanan informasi di Dinas Perkebunan ini semakin baik dan semakin berkualitas. Ya, nah kalau bicara target kita, ini di luar konteks kita mau merebut peringkat apa tidak ya. Prinsipnya kita di lembaga publik ini ingin memberikan akses semaksimal mungkin ya. Dan akses itu tidak hanya kita pandang ada informasi yang tersedia, tetapi bagaimana mereka memperolehnya secara cepat. Bahkan sekarang kan di era digital ini, data yang bahasa lainnya tidak diperlukan pun, tetapi versi lembaga publik seperti Dinas Perkebunan itu perlu diketahui masyarakat, terutama untuk memotivasi masyarakat, itu kami sampaikan. Nah itu yang target kita, ingin memberikan keleluasan seoptimal mungkin, kecepatan mereka memperoleh informasi, dan seluas-luasnya akses informasi kita sampaikan. Di luar konteks ada pasti informasi yang dikecualikan, karena kita ada hal-hal seperti itu. Baik, sebagai closing statement, Pak Kadis sebagai pimpinan di Dinas Perkebunan, barangkali bisa menyampaikan komitmen terkait keterbukaan informasi ini untuk memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Jadi kami di Dinas Perkebunan tetap berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi publik, baik yang diperlukan masyarakat maupun yang sifatnya mengedukasi dan memotivasi. Nah hal ini juga pemerintah punya kepentingan untuk menjaga masyarakat secara umum agar tersedia informasi yang pantas sesuai bidang teknis yang kami tekuni, yaitu di perkebunan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Heronimus Hero, Ibu Nurbeti, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga informasi-informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan terutama juga dapat bermanfaat bagi badan publik lain untuk memperbaiki layanan informasi di badan publiknya masing-masing. Dan saudara, tentunya dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan badan publik untuk sebuah keterbukaan. Dengan demikian, informasi dapat tersampaikan ke masyarakat secara benar dan tepat langsung dari sumbernya. Hal ini juga sebagai bagian dari optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat atas informasi publik dan pemenuhan hak untuk tahu yang dilindungi oleh undang-undang. Dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, saya Rospita Vici Pauline, Esther Aurora Handoyo, dan Fikri Rizky Zurais undur diri. Sampai jumpa di pojok informasi berikutnya. Selamat siang.